Bismillah Ustaz, ketika kita memasuki masjid dan waktunya adalah saat larangan salat menjelang zuhur atau mendekati waktu maghrib atau di antara dua tanduk syaitan, maka apakah kita tetap melakukan tahiyatul masjid? Yang rajih tetap. Karena 5 waktu terlarang salat tersebut adalah salat sunnah mutlak. Ya. Karena beberapa alasan. Yang pertama, atau sebelumnya ada kaidah dalam ilmu fikih. Apabila terjadi kontradiksi antara dua dalil dan kedua-dua dalil tersebut bunyinya umum, maka yang paling dikedepankan dari dua dalil yang umum tersebut adalah yang paling kuat keumumannya. Saya ulangi kaidahnya. Apabila bertabrakan dua dalil, kedua-duanya bersifat umum, bunyinya umum, ya, maka yang diutamakan, maka dalil yang paling kuat keumumannya itu lebih dikedepankan daripada dalil yang sudah mulai lemah keumumannya. Contohnya ini, larangan sholat setelah subuh, setelah asar, di saat matahari di atas, benar-benar di tengah-tengah langit, di saat matahari terbenam, di saat matahari terbit. Ini kan umum, ya. Umum dari sisi apanya? Jenis sholatnya, tidak menyebutkan sholat apa saja. Pokoknya jangan sholat pada subuh, jangan sholat pada asar, jangan sholat di saat terbit dan tenggelam matahari, jangan sholat di saat matahari di tengah-tengah langit. Umum kan bunyinya, tidak menunjukkan sholat tertentu. Hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk sholat sebelum duduk ketika masuk masjid juga berbunyi umum. Nabi menyatakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini juga umum, tapi umumnya dari sisi waktunya, tapi tidak membatasi waktunya. Berarti ini umum dari sisi waktunya dan ini umum dari sisi jenis salat, ya. Bertabrakan ini. Ya. Di sebagian waktu kita mau pas masuk masjid ba'da subuh. Enggak salat terkena keumuman hadis Nabi. Jangan duduk sampai kamu salat 2 rakaat. Mau salat terkena keumuman larangan hadis, tidak ada salat setelah salat subuh. Maka disebutkan oleh para ulama kaidah di dalam usulul fiqh bahwa apabila bertabrakan dua dalil yang umum, maka dalil yang paling kuat keumumannya lebih dikedepankan daripada dalil yang keumumannya sudah mulai melemah. Dan keumuman yang paling kuat di sini adalah keumuman perintah salat 2 rakaat sebelum duduk ketika masuk ke masjid. Dan keumuman larangan hadis, keumuman larangan salat di waktu-waktu terlarang tadi mulai melemah karena beberapa alasan. Yang pertama, Nabi dalam Sunan Abi Daud, ketika Nabi selesai salat, tiba-tiba ada seorang lelaki langsung berdiri mau salat 2 rakaat. Maka Nabi bertanya, mau salat apa? Dia pun menyebutkan salat sunnah antara adzan dan iqamah subuh yang belum aku kerjakan. Maka Nabi pun membiarkan dia untuk melakukannya. Tetapi Nabi anjurkan agar dia bergeser dari tempat wajibnya tersebut. Ya. Dan itu hukumnya sunnah, tidak wajib, ya. Di sini pembolehan salat setelah salat subuh, padahal sebelumnya Nabi melarang. Dalam hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi melakukan salat sunnah ba'diyah zuhur setelah salat asar karena tersibukkan dengan tamu yang datang kepada beliau. Berarti ini dalil kedua yang melemahkan keumuman larangan salat setelah asar atau subuh secara umum. Dalil yang ketiga, Nabi SAW berpesan kepada penduduk Mekah, la tamna'u ahadan yatufu aw yusalli bil bait. Jangan pernah kalian melarang seseorang yang tawaf atau salat di sekeliling Ka'bah. Bunyinya juga umum. Berarti keumuman larangan di waktu-waktu tadi itu sudah mulai melemah. Oleh karena para ulama menyatakan bahwa yang terlarang pada waktu-waktu terlarang tadi adalah salat sunnah mutlak. Adapun salat sebab karena suatu sebab, ya, maka diperbolehkan. Akan tetapi sebagian ulama menyebutkan faedah yang daqiq. Syekhuna Muhammad Al-Imam memberikan sebuah faedah yang indah. Apabila kita masuk ke masjid misalkan menjelang maghrib, dikit lagi udah adzan, sebentar lagi sudah adzan, maka lebih baik Anda jangan duduk, berdiri saja nunggu adzan sedikit lagi untuk keluar dari khilaf di kalangan ulama. Apabila memang sebentar lagi sudah adzan. Jelas, ya? Thayyib, barakallahu fikum.